Langsung saja, inilah penggantian organ tubuh terekstrim versi on the spot. Seorang anak laki-laki bernama Bowen mendapat operasi perbaikan wajah di sebuah rumah sakit di barat laut provinsi Shaanxi, China. Bowen mengalami kerusakan wajah, di mana tulang tengkoraknya retak dan bahkan hancur. Untuk menyelamatkannya, para dokter kemudian menanam sebuah topeng titanium yang ditempelkan pada struktur tulang wajahnya. Kepala ahli bedah Dr. Xu Maoguo mengatakan bahwa sebelum operasi, Bowen tidak dapat bernafas atau mencium bau. Rongga matanya sudah rusak, sehingga mata Bowen tidak dapat bergeser ke arah manapun. Uniknya, tim dokter telah merancang sebuah topeng titanium yang mirip dengan topeng Batman. Mereka mencocokkan setiap bagiannya hingga dapat menopang wajah seperti dalam keadaan normal. Untuk dapat menanam topeng titanium ini, dokter akan membangun kembali rongga mata bagian bawah, penghubung hidung, dan tulang premaksilari yang merupakan bagian dari rahang Bowen. Seiring dengan majunya ilmu pengetahuan, para ilmuwan seolah terinspirasi untuk menciptakan organ tiruan yang memadukan ilmu biologi dan elektronik, hingga terciptalah sebuah teknologi yang dikenal dengan istilah bionik. Seperti yang dilakukan sekelompok ilmuwan di mana mereka menggunakan teknologi yang dinamakan bionic eye atau mata bionik untuk memberikan kesempatan bagi penyandang tunanetra untuk bisa melihat seperti manusia lain pada umumnya. Pada Senin 16 September 2013 lalu, seorang pasien di Australia menjadi akseptor mata bionik pertama kalinya hingga ia mampu melihat lingkungan di sekitarnya. Sebelumnya, pasien berusia 51 tahun bernama Murray Rowland ini diberitakan mengalami gangguan penglihatan sejak remaja karena faktor genetik. Pada 2008 lalu, seorang programmer komputer asal Finlandia mengalami kecelakaan ketika mengendarai sepeda motornya. Akibatnya, ia harus kehilangan salah satu jari tangan dan menjalani operasi di sebuah klinik. Sesaat sebelum melakukan operasi, sambil sedikit bercanda, dokter yang menangani Jerry Jalova ini bertanya, apakah jarinya yang hilang ingin diganti dengan sebuah alat canggih atau tidak. Kemudian, ide ini ditanggapi secara positif oleh Jerry. Ia segera pergi menuju toko komputer dan membeli sebuah flash drive penyimpan data. Kepada sang dokter, ia lalu meminta agar flash drive berkapasitas 2 GB ini dipasang di ujung jari yang hilang itu. Berkat keahlian sang dokter, akhirnya jari palsu berisi flash drive ini benar-benar dapat terpasang dengan baik. Dengan alat ini, ia dapat dengan leluasa menancapkan jarinya ke komputer kapanpun ia membutuhkannya. Penggantian organ tubuh dengan menerapkan teknologi bionik lainnya terjadi pada Zack Walter. Zack Walter adalah seorang relawan yang setuju untuk melakukan penggantian organ tubuh setelah kehilangan kakinya dalam sebuah kecelakaan saat mengendarai sepeda motor 2013 lalu. Pria berusia 31 tahun ini kemudian menjalani serangkaian tes medis untuk menentukan jenis kaki bionik yang akan dipakainya nanti. Uniknya, kaki bionik yang akan dipakai Zack Walter adalah model tercanggih di mana ia dapat menggunakan kekuatan pikiran untuk mengendalikannya. Proses kerjanya sangat sederhana. Pada kaki bionik ini ditanamkan sebuah chip elektronik yang akan menerima sinyal dari otak. Pada awal pemakaiannya, kaki bionik Zack memang sering mengalami kesalahan dalam menerima sinyal dari otaknya. Namun berkat latihan yang teratur, kini ia dapat mengendalikan kaki barunya seolah ini adalah kakinya sendiri. Ia pun mendapat tantangan untuk menaiki gedung setinggi 103 lantai dan berhasil melakukannya. Untuk membuat kaki bionik ini nyaman dalam pemakaian sehari-hari, para ahli terus mengembangkannya agar memiliki bentuk yang lebih sederhana dan ringan.
Seorang pemuda Prancis bernama Florian Lopez ternyata harus memakai tangan bionik selama sisa hidupnya. Hal ini terjadi setelah ia mengalami kecelakaan saat menggunakan mesin di tempat kerjanya 2011 lalu. Dengan dipasangnya tangan ini, Florian menjadi orang Prancis pertama yang menggunakan tangan prostetik ini. Dengan biaya hampir mencapai 700 juta rupiah, tangan bionik ini kini dapat digunakannya, menggantikan tangannya yang hilang. Awalnya, Florian merasa kesulitan dalam mengendalikan gerak tangan elektroniknya ini. Segera setelah menjalani latihan teratur, sedikit demi sedikit Florian mulai dapat memegang sendok dan garpu. Ia pun kini lancar menuangkan air ke dalam gelas dan meminumnya sendiri. Dengan menggunakan tangan palsu keluaran Touch Bionic Scott ini, ia berharap akan mampu melakukan berbagai hal seperti saat masih memiliki tangannya sebelum kecelakaan. Anjing kecil ini terlahir tanpa memiliki sepasang kaki di bagian depan tubuhnya. Namun demikian, hal ini tak lantas membuatnya menjadi seekor anjing pendiam. Sebab anjing jenis Maltese ini tampak selalu riang melompat ke sana kemari, dan tak jarang ia berjalan dengan menggunakan dua kaki belakangnya. Kemudian, seorang ahli mekanik bernama David Turnbull tertarik membuatkan sebuah kaki pengganti untuk anjing ini. Dengan bentuk menyerupai roda pesawat terbang, ia akhirnya menciptakan kaki buatan untuk sang anjing. Ia menyebutkan jika masing-masing lengan roda di depan dapat bergerak naik dan turun mengikuti gerak dua kaki di belakangnya. Teknologi ini dimaksudkan untuk memudahkan sang anjing melakukan manuver-manuver saat ia berjalan dan berlari. Hebat, bukan?